Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu, tetap semangat. Saya akan berbicara tentang Piala FA yang sudah menyelesaikan putaran ketiga. Bahkan undian itu untuk putaran keempat sudah berlangsung, di mana putaran keempat akan bermain pada tanggal 5 Februari yang akan datang. Nah, dari tim-tim papan atas yang bertarung di Piala FA untuk putaran ketiga, hanya ada satu tim yang out, yang keluar dari persaingan. Terjadi kejutan ya ketika The Gunners Arsenal itu tumbang di City Ground, markas Nottingham Forest. Tim asuhan Mikel Arteta ini menyerah dengan kekalahan 1-0 dari Forest ya. Satu-satunya gol Forest diciptakan 10 menit menjelang pertandingan berakhir oleh pemain depan mereka, Luis Graban itu. Dan ini semakin membuat Arsenal ini sulit keluar dari bayang-bayang Nottingham Forest ya, karena pada 2018 juga di Piala FA Arsenal ini tumbang, tersisi juga di awal-awal seperti saat ini yang mereka alami itu juga dari Nottingham Forest. Padahal Arsenal ini kita tahu bersama sudah meraih Piala FA ini dengan rekor mereka tertinggi yaitu 14 kali Arsenal juara. Mereka terakhir menjadi juara pada musim 2019-2020 ya. Jadi belum begitu lama, 2 musim yang lalu. Tapi saat ini mereka menderita ya, mereka keluar dari persaingan. Jadi ada satu-satunya tim ya. Dia ada 4 besar karena kita tahu Manchester City lolos, Chelsea juga sudah lolos, Liverpool juga sudah lolos, dan hanya peringkat keempat yang tidak lolos. Peringkat kelima, 6, 7 bahkan juga lolos. West Ham United, Tottenham Hotspur, dan dini hari bagaimana Manchester United, The Red Devils, akhirnya membooking satu tempat untuk lolos ke babak keempat Piala FA. Jadi pasukan Ralf Rangnick ini yang sempat dikritik habis karena penampilan yang di bawah form mereka, ya, tidak sesuai dengan keinginan Rangnick tentunya dan publik di Old Trafford. Mereka kalah dari Wolverhampton di IPL 0-1, namun dini hari bagaimana mereka bisa memukul salah satu tim kuat ya, Aston Villa dengan pelatih mereka Steven Gerrard. Ini tidak mudah karena Aston Villa itu di pekan ke-6 IPL mereka mengalahkan Manchester United di Old Trafford dengan 1-0, dan saat ini pembalasan terjadi di Piala FA. Memang ada rasa ketar-ketir, ada kecemasan ketika sebelum masuk ke stadion bahwa apakah setelah mereka kalah dari Wolves ini akan terulang lagi kekalahan melawan Aston Villa, karena Aston Villa pernah mengalahkan MU dan Aston Villa tampil dengan starting 11 terbaik yang dimainkan oleh Steven Gerrard ya. Termasuk penjaga gawang mereka Emiliano Martinez yang ada di sana, ada Matty Cash di kanan, Matt Target di kiri, Konsa dan Mings bermain sebagai 2 bek tengah, ada Douglas Luiz ya. Kemudian John McGinn, Jacob Ramsey di tengah. Ini semua adalah elemen penting yang ditampilkan oleh Stevie Gerrard. Di depan ada Ole Watkins, ya, ada Buendia, ada Danny Ings. Semua adalah pemain-pemain terbaik yang sering ya menjadi starter di IPL. Namun MU menghadang mereka. MU sih bermain sebenarnya tidak bagus-bagus amat dalam pertandingan dini hari, tapi mereka masih bisa memanfaatkan satu gol lewat Scott McTominay, gelandang asal Skotlandia ini ya, yang memanfaatkan umpan ke tiang jauh yang dilayangkan oleh gelandang rekan dia yang bermain di double pivot yaitu Fred. Ya. Karena kalau bisa melihat juga ada dua gol dari Aston Villa yang dianulir oleh wasit Michael Oliver ya, dalam pertandingan di putaran ketiga ini. Dan itu terjadi di babak kedua yang hanya berselang mungkin 8-9 menit ya. Gol dari Danny Ings, ya, tandukan Danny Ings itu dianulir di menit ke-51 ya, ketika mendapatkan umpan dari Buendia yang mengangkat bola ini. Kemudian wasit melihat ini sebagai pelanggaran, ada pelanggaran. Walaupun agak lama ya, bagaimana Oliver mengecek di VAR untuk menghentikan pertandingan, itu ada 3,5 menit, cukup lama untuk bisa melihat menganulir gol dari Danny Ings ini, yang ternyata memang ada pelanggaran sebelum bola sampai ke
Danny Ings itu Edinson Cavani dijatuhkan oleh Jacob Ramsey, sehingga inilah yang dilihat oleh VAR untuk bisa membatalkan gol dari Danny Ings. Namun 8 menit kemudian juga ada gol dari Ollie Watkins yang mendapatkan umpan terukur yang matang dari Danny Ings. Namun Danny Ings sebelumnya sudah berdiri dalam posisi offside dan tidak lagi disahkan gol dari Aston Villa. Jadi ada 2 gol Villa yang dibuyarkan. Ya. Gerrard memang sempat mempertanyakan tentang 2 gol tersebut yang dianulir, termasuk oleh kepemimpinan dari Michael Oliver. Namun akhirnya dia bisa menerima semua itu ya dengan secara profesional, dan mereka mengakui kekalahan mereka di Old Trafford, dan Aston Villa tidak mampu untuk melanjutkan pertandingan ke babak selanjutnya. Rangnick memainkan dengan Dalot di kanan, tidak ada Wan-Bissaka. Wan-Bissaka yang tampil kurang begitu bagus ya, dan diparkir, hanya menempatkan Luke Shaw ada di kiri, dan Lindelof kembali dimainkan bersama dengan Varane. Padahal Lindelof ini kan tampil biasa-biasa aja juga setelah dia pemulihan dari COVID. Ya, kalau boleh saya kasih nilai dia kemarin tuh sebenarnya dia 5 ya penampilan dia. Varane itu ada 6, Luke Shaw 6, Dalot 6,5. Oke lah. Tapi tetap Rangnick ini bermain dengan pola yang unik dia, 4-2-2-2. Double pivot dimainkan Fred dan McTominay. Kemudian ada Bruno dan Rashford yang lebih ke depan. Ada Edinson Cavani dan Greenwood yang ditampilkan juga di depan. Tidak ada Ronaldo. Ya, dalam pertandingan ini Ronaldo itu sehari sebelumnya itu sudah melapor kepada Rangnick bahwa dia bermasalah, tidak fit untuk tampil, tidak bugar karena ada masalah kecil, ada cedera kecil, sehingga tidak dipaksakan oleh Rangnick untuk tampil dalam pertandingan ini, dan dia memang tidak ada. Jadon Sancho juga tidak dimainkan. Kita juga tidak melihat sana ada Nemanja Matic yang bermain. Namun terlepas dari itu, tanpa Ronaldo, MU bisa memenangkan pertandingan. Dan lagi-lagi, David De Gea tampil sangat bagus. Ya, ada sebuah tembakan dari Bundia juga bisa dimentahkan. Matty Cash juga di babak kedua melepaskan tembakan dari sudut yang sempit juga bisa dimentahkan oleh David De Gea. Dan memang ini kiper yang selalu menjadi penyelamat ya bagi MU ya. Bagaimana save dia dalam setiap pertandingan itu bisa menggagalkan semua peluang dari lawan-lawan untuk bisa menggetarkan gawang MU. Dan sekali lagi, acungan jempol untuk David De Gea. Kita juga tidak melihat Phil Jones kemarin itu bermain, lagi ada masalah, ada hamstring mungkin tertarik ya setelah tampil bagus melawan Wolves, dan dia tidak dipaksakan main oleh Rangnick. Namun belum bisa berpuas diri bagi Rangnick karena permainan MU juga tidak menggambarkan sesuatu bermain sebagai sebuah tim yang bagus, tapi mereka harus bersyukur bahwa bisa memenangkan pertandingan di Old Trafford menghadapi tim yang bagus, tim yang kuat di tangan Stevie G, Aston Villa. Dan sekarang MU sudah melangkah lebih jauh ya di putaran keempat ya, karena ini 7 musim terakhir MU itu tidak pernah terhenti dengan siapapun manajer mereka. Kalau bermain di Piala FA mereka tidak pernah kalah di putaran ketiga ya, di 7 musim terakhir berturut-turut mereka selalu lolos. Terakhir itu pada 2013-2014, David Moyes ketika menggantikan Sir Alex Ferguson itu terhenti. Gagal untuk bisa melangkah sampai ke babak keempat. Tapi kesininya semua berhasil. Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, dan sekarang ada dengan Rangnick yang mereka sukses. Di putaran keempat nantinya, MU itu sudah ditunggu oleh Middlesbrough dan divisi Championship. Ya. Tapi lagi-lagi MU diuntungkan kembali bermain di Theatre of Dreams di Old Trafford. Jadi kemungkinan mereka untuk menang terbuka ya dengan kualitas yang ada di atas Boro. Namun tetap mereka tidak boleh menganggap enteng karena Boro juga bisa membuat kejutan. Namun mereka punya peluang untuk bisa lolos sampai ke putaran kelima kalau melihat dari jadwal. Nah, kemudian Manchester City juga akan ketemu dengan Fulham di putaran keempat. Saya pikir tidak ada masalah bermain di Etihad menjadi tuan rumah. City juga pasukan Pep Guardiola ini akan melenggang dengan baik ya untuk ke putaran berikutnya. Sekarang The Reds Liverpool. Saya kira bagus. Cardiff yang mereka hadapi nantinya di putaran keempat. Bermain di Anfield. Ya. Ini aman juga bagi pasukan Jurgen Klopp. Mereka akan amankan Cardiff. Walaupun tampil dengan 4-5 pemain muda mereka dari akademi, tapi saya yakin bahwa mereka bisa melangkah ya, karena kemarin sudah dibuktikan dengan anak-anak muda, bahkan
Gordon bisa membuat gol untuk penyama kedudukan setelah gawang Kelleher dibobol oleh Udok dan akhirnya disamakan oleh anak muda ini. Kemudian ada 2 gol dari Fabinho dan 1 gol dari Firmino yang melengkapi kemenangan 4-1. Ya, mereka kemarin melawan Shrewsbury Town untuk membawa Liverpool ini melangkah sampai ke babak keempat. Kita akan lihat nantinya posisi di tanggal 5 Februari ketika semua tim ini akan bertarung ya di putaran keempat, dan saya yakin tidak akan menyisakan lagi tim-tim lain ya selain di IPL, akan sesama IPL yang akan bertarung nantinya sampai ke babak perempat final, sampai ke babak semifinal dan final. Kalau melihat dari bagaimana sepak terjang tim-tim yang ada di IPL, memang sulit untuk diatasi oleh tim-tim yang ada di luar IPL ya, di luar Liga Primer, baik itu di Championship atau di Liga 1 ya, di Liga 2 itu akan sangat sulit untuk bisa mengatasi kekuatan yang ada di IPL, kecuali kemarin tuh dengan kejutan di mana Arsenal gugur. Sayang sekali ya bahwa mereka pembuat rekor terbanyak di IPL di Piala FA akhirnya harus gugur. Sampai di sini pembicaraan kita dengan Piala FA putaran ketiga, review semua tentang putaran ketiga, dan nantinya kita akan tunggu di putaran keempat awal Februari mendatang. Ciao.